Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaatul Afidah dari kelas 12 APL 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi kromatografi. Kromatografi. Istilah kromatografi berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti warna dan tulisan. Kromatografi pertama kali ditemukan oleh Mikhail Twitch, yaitu seorang ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Twitch memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat dengan fasa gerak Petroleum ether. Jadi, saat itu Twitch mengekstrak daun kemudian menghasilkan warna hijau. Dan selanjutnya diteliti apakah dalam ekstrak tersebut terdiri dari satu atau ada beberapa pigmen warna. Jadi pada serbuk kalsium karbonat ini mampu memisahkan beberapa pigmen pada tanaman sehingga muncullah istilah kromatografi. Selanjutnya, pada tahun 1938, Ismailov dan Schreiber mengembangkan kromatografi lapis tipis. Fasa diam dikembangkan dari pelat gelas yang dilapisi alumina sebagai bentuk modifikasi kolom. Istilah kromatografi yang lainnya yaitu metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam satu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa tersebut dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Di situ terdapat perbedaan antara fasa diam dan fasa gerak karena ada perbedaan sifat fisika dan kimia, misalnya distribusi, kelarutan, dan muatan daya absorpsi. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterkaitan komponen tersebut pada fase diam dan fase gerak. Prinsip dasar kromatografi. Kromatografi mengacu pada teknik pemisahan berdasarkan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa yang tidak saling bercampur. Fasa gerak akan bergerak dan meresap ke dalam fasa diam sehingga terjadi perbedaan retensi secara selektif dari komponen-komponen dalam campuran pada fasa diam. Fasa diam dapat berupa padatan maupun campuran keduanya. Fasa diam dapat berupa padatan atau cairan ataupun campuran dari keduanya, sedangkan fasa gerak dapat berupa cairan atau gas. Akan suatu komponen yang bergerak dari ujung sampai akhir. Fungsi dari fasa diam sendiri adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun interaksi kimia. Sedangkan fungsi dari fasa gerak yaitu mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Berikut adalah ilustrasi menghitung jarak tempuh. Bisa dilihat pada kolom pertama, yaitu berisi campuran 3 senyawa, yaitu ada fase diam dan juga fase gerak. Fase diam, dia berusaha menahan, dan fase gerak, ia akan mengalir dan dari bawah ke atas. Bisa dilihat pada waktu 0 menit, dialirkan fase gerak dan juga fase diam. Sehingga bisa diamati pada menit ke-5 terjadi perbedaan pergerakan, yaitu warna biru berada lebih cepat pergerakannya daripada warna kuning, yang menandakan bahwa
warna biru merupakan fasa gerak dan kuning merupakan fasa diam. Selanjutnya di menit 10 semakin terlihat perbedaan kecepatannya, dan pada menit 15 fasa gerak sudah mencapai ujung akhir. Di situ ada garis merah yang menandakan kolom, dan bisa disimpulkan bahwa kecepatan dari biru lebih tinggi daripada kuning, karena kuning merupakan fasa diam yang menahan dorongan, sedangkan warna kuning ia mengalir dari bawah ke atas karena ia merupakan fasa gerak. Setelah penjelasan dari ilustrasi tadi, yaitu setelah 15 menit proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dan dengan waktu yang sama. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutannya dikenal sebagai faktor retensi atau RF, sehingga senyawa A mempunyai nilai RFA, yaitu senyawa A dibandingkan dengan jarak tempuh pelarutnya. Saya ulangi, perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi atau RF, sehingga senyawa A mempunyai nilai RFA, yaitu dapat dihitung dengan senyawa A dibanding dengan jarak tempuh pelarutnya. Begitu juga dengan RFB dan RFC. Nilai faktor retensi senyawa mempunyai rentang 0 sampai dengan 1. Senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam. Perhitungan nilai faktor retensi. Menghitung nilai dari faktor retensi adalah perbandingan jarak tempuh suatu senyawa dibandingkan dengan jarak tempuh pelarutnya. Saat waktu 15 menit diketahui, yaitu jarak tempuh pelarut sebesar 10 cm, jarak tempuh kuning yaitu 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, dan jarak tempuh biru 8,8 cm. Maka dapat dihitung retensi kuning yaitu 3,2 dibagi jarak tempuh pelarut yaitu 10 cm, sehingga dihasilkan 0,32 cm. Begitu juga dengan retensi hijau yaitu 0,1 cm dan biru 0,88 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fasa diam. Materi mengenai kromatogram. Kromatogram dapat dihitung dari hasil kromatografi. Perbedaan senyawa kromatogram dapat dibedakan dari berapa nilai waktu retensinya. Waktu retensi yaitu waktu yang diperlukan sesuai suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi fase diam dan fasa gerak. Kualitas setiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, maka makin besar kuantitas komponen tersebut. Sekian penjelasan mengenai kromatografi dan kromatogram dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.